Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan lanjutan dari light novel Tensura volume 20 part 5. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan Raja Iblis Milim dengan Raja Insektar Zelanus. Dan kita juga akan diperlihatkan munculnya Kondo Tatsuya yang bermesraan dengan Carrera. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Ketika Carrera terus mengamati Zelanus, hal yang tak terduga terjadi. Di sana terlihat Zelanus telah berdiri di atas tubuh Yes dan memakannya. Dengan demikian, semua kekuatan dan pengetahuan yang dimiliki Yes telah diserap Zelanus. Dan setelah itu, Zelanus menatap Carrera dan mulai menyerang Carrera dengan tendangannya. Di satu sisi, Carrera berusaha mati-matian mengambil posisi bertahan untuk menahan serangan Zelanus. Tapi sayangnya, kedua tangannya saat ini masih belum bisa digerakkan akibat serangan sebelumnya. Dan tiba-tiba, sebelum tendangan Zelanus mengenai Carrera, tiba-tiba datanglah Raja Iblis Milim yang menahan serangan Zelanus. Milim tertawa dan berkata, "Hahaha, sekarang saatnya aku beraksi. Aku tidak akan menahan diri lagi. Carrera, aku akan melawannya." Segera setelah itu, Milim pun bertarung melawan Zelanus. Dengan demikian, Carrera pun terselamatkan. Di saat Carrera memulihkan dirinya, ia melihat situasi pertempuran yang sangat sengit di tempat Obera dan yang lainnya. Di sana terlihat Obera bersama Gerudo bertugas sebagai tanker untuk menahan serangan-serangan yang dilancarkan Peliot. Sedangkan Carrion dan yang lainnya bertugas untuk menyerang musuh dengan seluruh kemampuan mereka. Sedangkan Midre telah bertarung 1 lawan 1 dengan Jenderal Serangga Mujika. Setelah Peliot memperkuat anak-anaknya, nilai eksistensi Mujika saat ini telah meningkat drastis hingga melebihi Midre. Melihat kekuatan Mujika yang sangat kuat tersebut, Midre mau tidak mau akan menunjukkan Dragon Body miliknya. Anggota tubuhnya kini telah dilapisi sisik naga dan semua batasannya selama ini akan dilepaskan. Bahkan, Carrera yang melihat perubahan Midre itu pun sangat kagum. Wow, Midre-san memang yang terbaik. Carrera kini terus memperhatikan pertempuran mereka. Midre dan Mujika kini sedang bertarung dengan sangat sengit. Mereka terus bertarung dan mencari celah satu sama lain. Di sini Mujika sangat salut dengan kekuatan Midre. Mujika kemudian berkata, "Kau adalah petarung yang sangat bagus. Aku adalah Jenderal Serangga Mujika. Dan siapakah namamu?" Midre kemudian memperkenalkan dirinya kepada Mujika. "Namaku adalah Midre." Segera setelah itu, Midre melepaskan tinjunya ke arah Mujika. Menanggapi serangan itu, Mujika langsung mengangkat pedangnya untuk menahan serangan tersebut. Tapi ternyata, tinju Midre hanyalah tipuan. Serangan Midre yang sebenarnya adalah pada tendangannya. Dan seketika itu juga, tendangan Midre yang telah dilapisi Battle Wheel atau haki langsung mengenai baju besi Mujika hingga mempengaruhi organ dalam Mujika. Mujika yang kesakitan itu pun langsung menjaga jarak dengan Midre. Bahkan, armor cangkang Mujika yang selama ini tidak pernah tergores sedikit pun, kini telah terkena tendangan Midre hingga hancur dan penyok. Mujika kini mulai siaga maksimal dalam menghadapi Midre. Segera setelah itu, Mujika akan menunjukkan teknik terbaiknya dengan seluruh kekuatannya. "Rasakan teknikku, makan taringku." Mujika menuangkan energi sihirnya ke dalam pedangnya dan melesat ke arah Midre dengan secepat kilat. Namun, Midre tak bergeming. Midre kemudian hanya mengangkat tangan kirinya. Dan seketika itu juga, suara keras bergema. Betapa mengejutkannya, Midre telah menangkap serangan tebasan pedang Mujika hanya dengan tangan kirinya. Mujika yang melihat itu pun sangat terkejut sekali gitu pak. Serangan terkuatnya dapat ditangkap Midre hanya dengan tangan kosong saja. Kenyataannya, Midre adalah pria yang selalu dilatih untuk menghadapi ketidakwajaran Milim. Alasan mengapa Midre dapat menahan serangan Mujika adalah karena keterampilan bertempur Midre yang sungguh luar biasa. Tubuh Midre saat ini dilapisi sisik naga yang sangat kuat. Selain itu, Midre juga memusatkan energi bertarungnya pada lengannya. Jika kita ibaratkan, lengan Midre saat itu sudah dilapisi haki gitu pak. Karena itulah,
Midre dapat menangkap tebasan Mujika yang sudah mencapai level mitos. Ketika tangan kiri Midre masih memegang pedang Mujika, Midre kemudian memusatkan energinya pada tangan kanannya dan melepaskan tinjunya pada Mujika. Draconic Blast. Ini adalah serangan pamungkas yang dimiliki Midre. Di satu sisi, Mujika merasakan bahaya yang akan menghampirinya. Tapi, itu sudah terlambat. Serangan Midre telah mengenai dada Mujika hingga membuat lubang yang cukup besar. Dengan demikian, Mujika pun menjemput ajalnya. Dari kejauhan, Karira sangat salut dengan gaya bertarung Midre yang sangat luar biasa. Dengan ini, musuh yang tersisa di sana hanyalah Ratu Insektar Peliot. Karira sebenarnya ingin segera bergabung menghadapi Peliot, tapi sayangnya keadaan dirinya masih belum pulih dari serangan Raja Zelanus sebelumnya. Sesaat kemudian, Karira merasakan kekuatan Peliot meningkat drastis setelah terbunuhnya Jenderal Serangga Mujika. Peliot kini telah menyerap semua kekuatan Mujika dan membuatnya bertambah semakin kuat. Bagi Karira, Serangga benar-benar sangat merepotkan. Meskipun saat ini Midre bergabung untuk menghadapi Peliot, situasinya tetap saja tidak membaik, justru malah semakin memburuk. Di sini Karira terus berpikir untuk segera bergabung melawan Peliot sebelum teman-temannya ada yang terbunuh. Namun kenyataannya, lengan Karira saat ini masih belum bisa digerakkan. Karira pun sangat kesal dengan kondisinya saat ini. Namun tiba-tiba, pistol emasnya bercahaya dan terdengar suara seseorang yang ingin membantu Karira. Karira pun sangat terkejut dengan suara itu. Di sisi lain, pertarungan Milim dengan Raja Zelanus terlihat begitu menyeramkan. Tinju-tinju mereka membuat langit terbelah dan bumi bergetar. Itu sangat kuat hingga bisa menghancurkan bintang-bintang. Tapi, semua itu tidak terjadi karena Milim telah melindungi medan pertempuran dengan penghalang yang ia miliki. Dengan demikian, planet ini tidak akan hancur akibat pertarungan mereka. Tapi sebenarnya, tidak hanya Milim yang membuat penghalang. Raja Zelanus juga membuat penghalang di medan perang agar planet ini tidak hancur. Tapi meskipun begitu, penghalang dari Zelanus memiliki efek khusus yang membuat Peliot dapat menyerap kekuatan orang mati di dalam penghalang ini. Pada saat ini, Milim dan Zelanus masih saling adu pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan. Pertarungan mereka begitu sengit. Segera setelah itu, Milim kemudian berubah dalam mode tempurnya. Tanduk merah tua tumbuh di dahinya, punggungnya terbentang sayap naga dan mengenakan baju besi hitam legam. Di tangannya, Milim memegang Asura, pedang tingkat mitos pemberian G Crimson. Di sini Milim dan Zelanus pun mulai berbincang-bincang. Milim bertanya tentang apa tujuan Zelanus sebenarnya. Zelanus menjawab bahwa tujuannya adalah untuk melampaui Veldanava. Zelanus pun mulai menceritakan tentang dirinya. Zelanus adalah orang yang licik yang selalu berhati-hati. Zelanus akan menggunakan segala cara untuk melampaui Veldanava. Dan pada saat ini, Milim dan Zelanus akan mulai serius. Mereka berdua melepaskan aura mereka hingga menyebabkan bentrokan energi satu sama lain. Ledakan pun terjadi di mana-mana. Milim kemudian mengulurkan tangannya ke arah Zelanus dan melepaskan serangan Dragon Nova. Sedangkan Zelanus juga melepaskan serangan Destruction Virus. Mikropartikel gelap muncul dari tubuh Zelanus dan akan menyerap serangan Dragon Nova. Cahaya dan kegelapan pun saling berbenturan satu sama lain. Sementara cahaya mengusir kegelapan, tapi kegelapan menelan cahaya. Alhasil, mereka berdua pun terkena dampak serangan satu sama lain. Meskipun mereka tidak terluka, tapi mereka menderita kelelahan akibat serangan tersebut. Zelanus berdiri dan menatap Milim dengan mata majemuknya. Zelanus bergumam, "Bisakah aku benar-benar memenangkan pertempuran ini?" Zelanus merasa jika Milim sepertinya masih menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Di sisi lain, Karira tiba-tiba mendengar suara Kondo Tatsuya. Tapi, Kondo saat ini hanya dalam bentuk kehidupan digital yang tidak seperti benda nyata. Dengan kata lain, entitas Kondo saat ini hanya berupa roh halus gitu Pak. Jadi gini Pak, munculnya entitas Kondo saat ini adalah efek dari skill ultimate milik Masayuki, yaitu King of Heroes. Ketika Masayuki sedang memanggil Damrada dan Gran Bell Rosso saat menghadapi Vega dan Veldway di Ingracia, secara tidak sengaja Kondo juga ikut terpanggil di tempat Karira gitu Pak.
Karera dan Kondo pun mulai berbincang-bincang. Di sini Kondo bermaksud untuk menawarkan bantuan pada Karera untuk menghadapi Peliot. Karera pun menerima tawaran Kondo tersebut. Kondo kemudian berniat memasukkan kekuatannya ke dalam pistol Karera. Di sini Kondo telah memegang tangan Karera yang sedang memegang pistol. Dan Karera pun sedikit malu-malu ketika tangannya dipegang Kondo. Wajah Karera pun memerah. Karera kemudian memusatkan perhatiannya pada apa yang akan dilakukan Kondo Tatsuya. Dan akhirnya, Karera pun mulai menyadari. Karera berkata pada Kondo, "Jadi, ini adalah skill penghakimanmu yang sebenarnya." Kondo menjawab, "Ya, aku mengerahkan seluruh kekuatanku pada peluru ini. Tugasmu hanya berkonsentrasi pada kontrolnya. Kau tahu cara menggunakan pistol ini, kan?" Karera tersenyum lebar dan berkata, "Ya, kau bisa mengandalkanku." Di sisi lain, Peliot sangat kesal karena dia harus berhadapan dengan Obeda, Midre, Gerudo, Karyon, Frey, Gupta, dan Rangga yang bekerja sama dengan sangat cemerlang. Meskipun Peliot masih memimpin pertarungan, tapi Peliot saat ini kerepotan untuk mengalahkan mereka semua. Salah satu lawan yang paling merepotkan bagi Peliot adalah Gerudo. Semua serangan-serangan yang dilancarkan Peliot selalu ditahan oleh Gerudo dengan gigih. Bahkan Gerudo juga dapat memberikan pertahanannya pada rekan-rekannya. Kemampuan regenerasi Gerudo sungguh luar biasa. Dia terus bangkit lagi dan lagi. Tapi pada akhirnya, Gerudo telah mencapai batasannya. Gerudo kini telah terjatuh dan tak mampu berdiri lagi. Di satu sisi, Peliot tertawa dan akan segera menghabisi Gerudo dan yang lainnya. Namun tiba-tiba, Peliot merasakan hawa dingin yang sangat mengerikan. Dan ternyata, seseorang telah menembus penghalang miliknya dengan begitu mudah. Peliot saat ini melihat seorang berambut kuning yang menodongkan pistol ke arah dirinya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.